Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fatia Putri Salsabila dengan NIM 20233029, Guspadi Rifki dengan NIM 20233037, dan Hanifah Putri Kaira dengan NIM 20233038. Baiklah, kali ini kami akan melakukan presentasi tentang perbandingan retribusi perizinan tertentu antara Solok Selatan dengan Si Junjung. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Guspadi Rifki. Guspadi Rifki dipersilahkan. 1. Solok Selatan. Bagian yang pertama, objek dan subjek retribusi. Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesejahteraan kerja. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Subjek retribusi izin gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha. Bagian yang kedua, tata pemberian izin gangguan. Untuk memperoleh izin gangguan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan. Untuk perpanjangan izin, gangguan cukup melampirkan surat izin gangguan yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi izin gangguan yang diberikan. Kemudian, struktur dan besarnya tarif. Biaya pengurusan izin sebagai berikut. Kelasnya terbagi 3, yaitu kelas 1, biaya pemberian izin Rp550.000. Kelas 2, biaya pemberian izin Rp350.000. Kelas 3, pemberian izin Rp200.000. Apabila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, dikenakan tarif 25% dari izin pokok. Izin usaha dapat dicabut apabila A. Melakukan kegiatan bertentangan dengan izin usaha yang diberikan, B. Mengadakan perubahan kegiatan usaha, perluasan usaha tanpa terlebih dahulu mendapat izin, kemudian yang C. Melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam izin. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fatia Putri Salsabila. Pada Fatia dipersilahkan. Masa berlaku izin. Yang pertama, jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama 2 tahun. Yang kedua, setiap tahun pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang izin gangguannya. Yang ketiga, dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim dan instansi terkait. Yang keempat, apabila pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin gangguan yang dimiliki kepada Bupati. Dan yang terakhir, bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin gangguan yang telah dimiliki harus diperbarui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati. Lanjut, retribusi daerah Si Junjung. Dengan nama retribusi izin gangguan, dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan,
dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Objek retribusi meliputi yang pertama, pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan atau gangguan. Yang kedua, bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Hanifah Putri Khaira. Yang tidak termasuk objek retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Pasal 11. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. Pasal 12. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan indeks lokasi. Pasal 13, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan. Pasal 14, struktur besarnya tarif retribusi adalah luas daerah tempat usaha atau X indeks lokasi, X indeks cakupan gangguan X besarnya tarif yang dihitung secara progresif. Yang kedua, menetapkan luas area tempat usaha, indeks lokasi, indeks cakupan. Yang ketiga, pemberian klarifikasi cakupan gangguan sebagaimana yang dimaksud pasal. Pasal 15, masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 tahun. Yang terakhir, menetapkan dan pemungutan retribusi dilakukan setelah izin yang dikeluarkan. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.